Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Rizik, NPM 1921 91012, kelas 2A Penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dasar dari kurikulum 2013 atau Kurtilas. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan atau KTSP dengan dikembangkan sesuai tuntutan yang saat ini. Penyempurnaan standar dari kurikulum tersebut diuraikan atas kecukupan dan kesesuaian dengan kompetensi. Perkembangan yang pertama yaitu perkembangan materi, itu dengan dikembangkannya dengan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan juga kecukupan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mampu mengakomodasi konten lokal, nasional, dan juga internasional. Kemudian perkembangan yang kedua ada perkembangan proses. Yang pertama ada orientasi pada karakteristik kompetensi yang bersujud dengan sikap menerima, keterampilan yang luas, dan juga pengetahuan yang luas juga. Kemudian dari perkembangan penilaian, itu yang pertama ada penilaian berbasis tes atau juga non tes seperti portofolio. Kemudian yang kedua menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment atau mengukur tingkat berpikir dari rendah hingga tinggi dan proses kerja siswa atau subjek pendidik. Kemudian yang ketiga penilaian raport memuat penilaian kuantitatif atau tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap, keterampilan, dan juga kecukupan. Hakikat kurikulum 2013 atau Kurtilas menginginkan perubahan yang menyeluruh dalam diri pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang mampu mengubah manusia menjadi lebih baik. Pendidikan juga yang ia harapkan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan, dan juga keterbelakangan peradaban. Konsep perubahan terletak pada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang ada pada kurikulum 2013 atau Kurtilas dinilai secara keseluruhan tidak terpisah-pisah. Kemudian landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru dan juga landasan filosofis dan landasan empiris. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan juga yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Sedangkan landasan filosofis itu merupakan landasan yang mengarah kurikulum kepada manusia yang akan dihasilkan kurikulum itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada landasan teoretik atau landasan empiris. Landasan empiris memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Yang pertama ada landasan yuridis. Landasan yuridis adalah Pancasila dan juga Undang-Undang 45. Selain itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi lebih lanjut tentang pendidikan. Kemudian yang kedua ada landasan filosofis. Landasan ini
secara singkat, kurikulum adalah suatu untuk membangun kehidupan di masa kini dan juga masa akan yang datang bagi bangsa itu sendiri, yang dikembangkan dari warisan nilai dan juga warisan prestasi di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan terus menerus dari masa ke masa sehingga menjadi landasan filosofis yang lebih sempurna. Yang ketiga adalah landasan empiris. Sebagai warga negara Indonesia, dari segi geografis, suku, bangsa, potensi ekonomi, dan juga keberagamannya, kemajuannya dari suatu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi masih tetap ada. Maka kurikulum baru atau kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan juga masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan juga kebutuhan untuk berintegrasi sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran merupakan sumber materi pelajaran yang untuk mencapai kompetensi. Kemudian yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang diterapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan juga program pendidikan. Kemudian yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian yang keempat, buatan atau organisasi horizontal dan keberlanjutan atau organisasi vertikal sehingga memenuhi prinsip akuntansi atau akumulasi dan juga akumulasi dalam pembelajaran. Kemudian prinsip yang kelima, kurikulum harus didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dan dapat dipelajari. Kemudian prinsip yang keenam, yaitu kurikulum dilembagakan dengan memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dan juga kemampuan dan minat bakat. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu kurikulum berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya sendiri. Prinsip yang kedelapan yaitu kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan budaya, perkembangan teknologi, dan juga perkembangan seni. Prinsip yang kesembilan yaitu kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan sendiri. Prinsip yang ke-10 yaitu kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat atau sepanjang hidup. Kemudian prinsip yang ke-11 yaitu kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan juga kepentingan daerah. Kurikulum dapat dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan juga kepentingan daerah. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip ke-12 itu penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.